Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Pemerintah dan tokoh masyarakat, para sesepuh, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pecinta majelis Allah, seluruh keluarga dan kerabat yang kita cintai, cinta dalam iman dan Islam hingga akhir masa kita nanti. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kesyukuran kita yang sempurna. Tidak setengah-setengah kita bersyukur, tetapi sepenuh hati kita atas limpahan nikmat disyukuri. Ada orang tidur tapi tidak bangun-bangun lagi. Kita semalam tidur, alhamdulillah subuh bangun. Pertanyaan saya, ibu-ibu, apakah waktu tidurnya kita semalam lalu masuk subuh atau di pagi hari kita bangun, itu atas keinginan kita bangun atau atas keinginan Allah? Ayo, yang bisa jawab sudah boleh pulang. Ternyata bukan atas keinginan kita. Ada orang yang ingin bangun, dia sudah siapkan alarm. Ada yang siapkan ala kadarnya. Alarm dipasang, apakah itu di arloji beker atau di handphone, pokoknya sudah disiapkan alarm. Jam 3, misalkan dia punya niat tahajud. Ibu-ibu, ibu mau tahajud atau tidak, bapak mau tahajud atau tidak, sebaiknya niat. Ini malam ini niat, ya Allah, insya Allah nanti malam tengah malam saya mau tahajud. Niatkan begitu. Kata Nabi, siapa yang niat berbuat baik sudah ditulis 1 pahala. Masya Allah. Tapi kan dia belum buat. Dia kan belum melakukan yang baik yang dia niatkan. Iya, tapi itu kan yang baik. Sesuatu yang baik itu, Bu, walaupun belum dilakukan sudah dapat 1 pahala. Begitu kita lakukan, 2 pahalanya. Sebaliknya, nih kemahamurahan Allah. Kalau kita niat berbuat jahat, belum ditulis apa-apa. Ini rupa so ada buah DP mangga ini, besok anak mau panjat. Itu kan niat tidak baik, bukan mangganya, masa dia niat mau panjat. Maka Allah belum tulis. Atid, malaikat pencatat kejahatan, itu belum menggerakkan penanya itu. Kapan baru digerakkan oleh Atid, dia punya pena itu, dia nulis setiap kejahatan kita. Kalau yang kita niatkan, kita lakukan. Oh awas, besok anak mau panjat itu. Baru niat, Atid tidak gerakkan dia punya pena. Nanti dia so panjat itu, baru digerakkan 1 kesalahan. Ati Allah, ini dia ada datang dengan anak-anak yang lumayan banyak ini. Kasih siap kesana dos. Biar tidak ada isi. Kasih siap kesana dos, kasih yang belum disiapkan, belum disuruh bawa pulang anak-anak, belum. Baru niat, sudah ditulis orokit 1 pahala. Ternyata betul. Ini sudah dos. Ternyata betul. Maka sudah 2 pahalanya. Subhanallah. Ranjang sebelah mana? Lemari sebelah mana? Lalu toiletnya sebelah mana? Lalu meja sebelah mana? Ini kan kalau orang bangun tengah malam lalu tidak bisa lihat apa-apa, dia yakinkan dulu kalau mati lampu atau matanya yang tidak bisa melihat lagi. Maka dia bangun, dia cari di mana posisi saklar. Tapi kan orang kalau baru bangun begitu kan dia belum hafal betul situasi kamar kan, masih meraba-raba tak? Meraba-raba. Oh iya. Oh sebelah sini. Dilihat tapi tidak tembus penglihatan, gelap. Begitu dia dapat, oh ini saklar. Oh tidak babuni begitu, Allah dia. Masih gelap? Gelap juga.
Oh, berarti ada pemadaman nih. Ada pemadaman. Alangkah terkejutnya ketika dia pas lagi jalan meraba-raba, tabrakan dengan istrinya atau suaminya atau anaknya. Papa, mama, nak, coba nyalakan dulu lampu. Saya menyala dulu lampu, gelap sekali. Apa kata anaknya? Terang sekali ini papa, terang sekali ini mama. Hah? Allahu Akbar. Ternyata nikmat penglihatan dicabut oleh Allah. Tidak bisa melihat lagi. Padahal mata terbuka. Kita jamaah sekali, alhamdulillah. Bangun tadi pagi bisa melihat. Alhamdulillah. Syukuri nikmat Allah. Dari saja Allah kembalikan ruh kita di ketika kita tidur. Saat kita terjaga dari tidur kita, itu ruh yang tadinya digenggam Allah dikembalikan. Orang tidur dan orang mati itu dua-duanya ruh Allah pegang. Dalam genggaman Allah, orang yang mati, almarhum, almarhumah. Almarhum, apa almarhum? Almarhumah. Beliau wafat, meninggal, roh itu dalam genggaman Allah. Nanti ada yang tidur. Apakah tidurnya nanti setelah takjiah atau sementara takjiah kamu sudah tidur? Ruhnya juga ada dalam genggaman Allah. Dua-duanya ada dalam genggaman Allah. Nah, orang yang tidur digenggam Allah, dia punya ruh, lalu dikembalikan Allah pada saat dia bangun. Sementara orang yang mati tetap ditahan oleh Allah sampai hari kebangkitan nanti. Bersyukur jamaah sekalian, Allah muliakan kita, Allah kembalikan ruh kita. Dari tidur semalam, alhamdulillah, mulai dari tadi pagi bangun sampai saat ini, masya Allah, syukuri. Makanya ada satu doa ketika bangun tidur. Ini walaupun sudah dihafal, tapi jarang orang baca itu waktu dia bangun tidur. Banyak kita ini sudah hafal doa bangun tidur, tapi kadang-kadang lalai mengamalkan, membacakannya. Padahal itu salah satu etika kita sebagai hamba kepada Allah atas nikmat Allah. Coba bagaimana bunyi doa bangun tidur? Doa bangun tidur. Allahumma laka sumtu wa bika. Cuma doa mau buka puasa itu mabuk. Tinggal tiolo mah Allahumma laka sumtu wa bika amat. Doa bangun tidur, ya. Saat bangun dari tidur, tidak haji duluan ke surga daripada yang sudah 9 kali itu. Tapi ada unsur riyaknya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita melakukan ibadah, menjalankan perintah Allah bukan untuk pamer-pamer, tapi ikhlas tulus karena Allah. Masya Allah. Ibu bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita pengen buang hajat, BAB atau BAK, ya, mau buang hajat, apakah ada rasa bangga? Kita dari WC tadi, kita betai keras. Saat mau buang hajat, apa ada rasa bangga? Tidak. Malah yang ada rasa malu. Yang ada malah rasa malu. Seharusnya dalam berbuat kebaikan seperti itu. Seharusnya dalam berbuat kebaikan juga seperti itu. Nah, ini kita melakukan yang baik-baik. Ada rasa bangga. Wanjawata. Titihula itu itu. Jamil apa tahu itu tiwi. Wanjawa. Tak nih. Yang kau punya tuh hanya titipan Allah. Kau lahir tidak bawa itu, mati juga tidak bawa itu. Ada orang kaya, rumah mewah, punya kendaraan ini itu, punya istri lebih dari 1 anak, lebih dari 1 segala macam. Waktu dia lahir sudah punya itu? Kan tidak. Kita lahir dalam ketiadaan. Setelah itu baru ada. Nanti kita akan kembali tiada. Coba saya tanya, almarhumah, almarhum, orang-orang yang saat ini sudah tidak bersama kita lagi,
Apakah mereka itu saat kembali pulang menghadap Allah masuk ke dalam liang lahat? Apakah harta-harta mereka ikut menyertai mereka? Tidak. Ikut, cuma tidak sampai di dalam. Ya. Bomehul itu pelataran lo kubur. Kasih. Keluarga, orang-orang dekat yang katanya sangat cinta kepadanya, apakah siap menemani sampai ke liang lahat? Iya. Kalau cuma membataru jasad, iya. Sama seperti almarhum ayah saya meninggal dunia, Pak Haji Ison Hasan Salilama. Saya bersama 3 rekan keluarga lain turun ke dalam kubur, lalu menerima jasad almarhum ayahanda tercinta, masuk baringkan di liang lahat. Begitu juga waktu almarhumah ibu saya meninggal di Tanah Suci tahun 2004, satu-satunya jamaah provinsi Gorontalo yang tertinggal di kota Mekah, ibu saya tahun 2004. Tahun ini 3 orang jamaah Gorontalo yang tertinggal meninggal di dunia di sana. Mungkin keluarga kita ada di situ. Masya Allah, jamaah yang Allah muliakan. Tahun 2004 cuma 1 yang tertinggal, ibu saya. Saya juga yang ikut turun dalam kuburan di Mekah. Masukkan jasad almarhumah bunda tercinta dalam liang lahat, baringkan, sandarkan menghadap ke arah kiblat. Ibu bapak hadirin Allah muliakan, tidak ada satupun yang menemani. Kami keluarga orang-orang tercinta yang dekat, ya cuma sekedar sampai di situ saja. Habis itu tidak berani kita mau dikubur sama-sama. Tidak ada suami yang katanya cinta pada istrinya, atau istri yang katanya cinta pada suaminya. Pada saat mau di uruk tanah, mau ditimbun ke jasad kaku suaminya atau istrinya, lalu apa kata suaminya? Kubur kemarjuan kita sama-sama, kubur kemarjuan kita sama. Tidak ada. Atau kata istri, sudah kubur kemarjuan, hampa hidupku tanpa dirinya, hampa dirinya. Jamaah yang Allah melihat, tidak ada. Sebagaimana kita datang sendiri, nanti kita akan pulang juga sendiri. Raddus salam. Apa? Raddus salam, menjawab salam. Nah, itu wajib itu, Iman. Jadi kalau ada orang yang salami kita, maka wajib membalas dia punya salam. Assalamualaikum Bu. Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Itu. Semoga Allah memberimu keselamatan. Maka wajib kita menjawab salam itu. Waalaikumsalam. Malah kata Al-Quran, idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau ada orang yang memberimu salam, penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Assalamualaikum Bu. Yang itu lebih baik itu. Saya cuma kasih 1, Assalamualaikum, semoga ibu selamat. Ibu jawab sampai 3, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tambah DP dos. Idza huyitum bi tahiyatin, apabila ada orang yang memberi penghormatan kepadamu dengan 1 penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan yang 1 itu dengan yang lebih baik. Artinya menjadi 2 yang kita kasih. Assalamualaikum, maka jawablah Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah memberimu keselamatan, maka kita jawab semoga Allah pula memberimu keselamatan dan rahmatnya. Kalau dia 2 dia kasih Assalamualaikum warahmatullah Bu, maka jawab Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Semoga Allah pula memberimu keselamatan, rahmat dan berkahnya. Awas kalau dia kasih 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawab 4 Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Dan semoga Allah memberimu juga keselamatan, rahmat, berkah dan ampunannya. Luar biasa. Sekarang dia kasih 4. Maka kasih 5 sama dia. Dia beri kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Maka jawab, ulangi yang 4 dia bilang tadi, baru tambah 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Dan semoga Allah pula memberi keridaan kepadamu.
Yang repot kalau dia kasih 5. Kita harus menjawab lebih kan? Tambah 1 lagi toh. Dan kita sudah tidak tahu apalagi yang bertambah. Nah, maka ulang saja apa yang dia bilang tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Semua. Karena mandi doa tanda lah. Dia toh. Nah, sudah semua. Semua yang terbaik semoga Allah limpahkan kepada luar biasa. Ini kewajiban ini. Kewajiban itu sesuatu yang harus. Jadi kalau ada orang yang memberi kita salam, maka balaslah dengan yang lebih baik. Kalau ada orang yang cuma dengan kerlingan mata, dia menyapa kita, menegur kita cuma kerlingan mata. Itu kan satu kebaikan. Daripada ketemu dengan orang pertama munyuah. Tidak ada kebaikan orang tiga munyuah. Masih lumayan dia senyum kan, baru dia kasih berkerling mata begitu. Biasanya ini cowok-cowok itu sama hari. Maka balas dengan yang lebih baik. Dia kasih bergerak 1 mata, kita kasih bergerak 2 mata. Kalau ada yang tegur kita dengan lambaian tangan, bro, dia belum tahu bahasa Arab itu, makanya dia cuma bilang bro. Kalau dia sudah dengar tajian, dia suruh assalamualaikum, ganti assalamualaikum, bro, 1 tangan dia kasih, maka balas 2 tangan. Oke, Ces. Balas 2 tangan. Fahayu bi ahsana minha, kata Allah. Hormatilah dia, muliakan dia dengan yang lebih baik dari kemuliaan yang dia berikan kepada. Dia cuma angkat tangan. Bro, maka balas. Oke, Ces. Kayaknya ada dulu di dego-dego. Duduk di dego-dego. Baru ada sahib temannya lewat. Sahib, dia hormati kita. Tadinya dia duduk, baru dia berdiri karena menghormati kita. Masya Allah. Sahib, kemana? Dia hormati kita, dia sapa kita. Masya Allah. Padahal dia duduk, cukup dia menyapa. Sahib, mau kemana? Cukup duduk, tapi tidak dihormati, dia berdiri. Maka yang tadi itu, yang dia sapa itu harus membalas dengan melompat. Contoh, saya mau kemana? Maka yang ditegur bilang, maka sana keluar. Harus yang lebih baik. Bukan begitu juga ya. Artinya, berilah penghargaan yang lebih daripada apa yang dia berikan kepada kita. Satu itu. Yang kedua, kata Rasulullah, kewajiban muslim yang satu kepada yang lain. Wa iyadatul marid. Mengunjunginya apabila dia sakit. Kita dengar ada yang sakit, keluarga kita, kunjungi dia. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kenapa engkau tidak menjengukku padahal aku sakit? Bertanya ini hamba, bagaimana wahai Allah, kami akan menjengukmu, kau sakit, padahal engkau Tuhan kami. Jawab Allah, tidakkah engkau mengetahui bahwa saudaramu sedang sakit? Tahu ya Allah. Tidakkah engkau tahu bahwa aku ada bersamanya? Maka ketika engkau menjenguknya, kau akan dapati aku di sisinya. Subhanallah. Itu artinya jamaah yang Allah muliakan, begitu besarnya keutamaan jenguk orang yang sakit. Bahkan kadang-kadang kita kan agak perhitungan menjenguk orang sakit itu karena perasaan tidak ada yang membawa. Perasaan mengeluh itu sudah hampir 1 pekan, 1 minggu dengan ini. Di pemilih perasaan jauh, tidak ada yang membawa ke sana ini. Bu, saya mau kasih tahu. Semua saudara-saudara kita yang lagi sakit, tidak usah kita cuma karena tidak ada yang mau bawa, akhirnya tidak jenguk dia. Ketahuilah bahwa apa yang kita bawa itu dia tidak bisa nikmati, kasihan. Kembalikan lagi. Sehingga orang yang tadinya loyo sakit, begitu sembuh, kuat lagi. Waktu dia sakit,
tidak bisa panjat orang pemangga. Setengah mati. Begitu dia sudah sembuh, wah masya Allah, dia sudah bisa panjat sampai ranting ketiga. Sampai yang punya mangga bilang, turun ngana. Oh baru sembuh dari saking ngana, boleh mencari-cari dosa ote. Turun ngana, cepat turun. Langsung ngana ini kan habis kita pemangga turun ngana. Ngana ini baru sakit. Begitu sakit Allah sudah kembalikan punya kekuatan. Ngana malah babek yang dosa lagi. Sudah ranting ketiga lagi ngana. Turun ngana, turun coba. Kalau ngana tidak turun, kita bilang menghadapi papa ngana cepat. Dengan santai apa dia bilang? Bilang Jo, sana kita papa di ranting ke-7. Allahu Akbar, ternyata kerjasama yang baik bapak dan anak. Jamaah yang Allah muliakan. Jikalau Allah menghendaki hamba itu sehat, maka malaikat kedua Allah suruh pulang. Pulang temui orang itu, kembalikan yang kau cabut. Apa itu? Dia punya keceriaan. Makanya malaikat yang bawa keceriaan turun, dia kembalikan. Orang sakit kalau sembuh, Bu, pernah lihat orang sakit parah begitu sembuh, dia punya muka bagaimana? Kepala cerah gagah ya? Kepala putih entah karena pucat atau apa yang jelas cerah. Subhanallah. Baru yang ketiga, apabila si sakit itu Allah takdirkan sembuh, maka malaikat ketiga Allah kembalikan bersama apa yang dia cabut sebelumnya. Apa itu? Selera makannya. Makanya orang sakit kalau dia sembuh, selera makannya tinggi. Ada malah saya pernah suguhkan orang sakit, parah sakitnya, begitu dia sembuh, makan nasi kuning. Nasi kuning di daun ini. Begitu saya tinggal rabu-rabu balik kamar, so tidak ada yang daun-daun satu kali, tidak ada. Dia makan dengan daun-daun. Saking semangat makan, seleranya itu tinggi sekali. Lebat ada. Dan daun-daun habis dia makan. Jamaah yang Allah muliakan. Setelah itu habis sudah selesai. Ini si sakit bertanya, wahai malaikat, mana yang satu? Waktu aku sakit kan 4 malaikat datang. Waktu aku sakit kan 4 malaikat datang. Malaikat pencabut kekuatan, malaikat pencabut keceriaan wajah, malaikat pencabut selera makan, malaikat pencabut dosa. Kenapa cuma 3 kalian yang balik pulang? Yang satunya mana? Apa kata 3 malaikat? Yang satunya malaikat yang mencabut dosamu ditahan oleh Allah. Artinya orang yang sakit manakala dia sembuh, Allah hapuskan dia punya dosa-dosa. Makanya jamaah, kalau mau hapus dosa-dosa kita, jadilah sakit. Hapus. Subhanallah. Tidaklah seorang hamba yang diuji oleh Allah dengan tusukan duri di telapak kakinya. Nah, tusuk duri di telapak kaki. Ini kan mau kemarin kalau tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, ada duri-duri ini, ada pecahan-pecahan kaca. Kalau terinjak itu telapak kaki kita, sakit kan? Bagaimana dia berbunyi? Tertusuk. Bunyinya bukan di situ ya, bunyinya di sini. Ini perumpamaan rasa persaudaraan kita yang kuat, Bu. Gambarannya pada satu tubuh kita ini. Ini tetangga kita, ini tetangga, sana tetangga, apalagi saudara-saudara. Itu perumpamannya seperti anggota tubuh kita ini. Coba bayangkan, Bu, kalau ini kaki, telapak, terinjak duri atau pecahan kaca, yang teriak aduh, yang mana? Mulut. Padahal yang terinjak kaca, telapak kaki. Mestinya yang berteriak itu telapak kaki. Ini mulut di atas, tidak kena apa-apa. Kenapa dia yang teriak? Aduh! Yang terinjak sana. Tapi mulut teriak, aduh! Lalu mata mengeluarkan airnya. Karena menahan sakit perih, mata mengeluarkan air. Tiba-tiba kepala jadi pusing. Karena keluar darah banyak, kepala jadi pusing. Padahal ini kan urusan telapak kaki. Mestinya, kalau kita ini mau lihat ini cara hidupnya orang-orang ini, ada yang susah tinggal dia kesedihan, tidak ada rasa belasungkawa, tidak ada. Sama saja dengan orang ketika jalan lalu terinjak duri, baru apa kata mulut? Pohet kemana? Seperti itu. Tapi kan tidak mesti begitu. Harusnya karena kalau kaki terinjak duri, aduh, tetangga kita ada kematian, kita harus ikut berduka cita. Makanya saya like saya ini melihat bapak ibu saudara-saudara adik-adik remaja saya ini, masya Allah. Kalau mau pikir
sama almarhumah ini memang apanya kita? Kan cuma orang yang kita kenal kan? Bukan ibu kandung kita, bukan. Tapi Masya Allah, kepedulian, rasa kebersamaan nampak, subhanallah. Ada yang duduk di luar, ada yang duduk di dalam, Masya Allah. Ada yang disediakan kursi, dia duduk. Ada yang disediakan kursi, tapi dia cuma memilih berdiri. Macam saya begitu. Karena merasa peduli, Masya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kepedulian kita ini, rasa yang kita tunjukkan kepada keluarga kita ini, bahwa kita ini sama-sama ini, Masya Allah, ibarat satu tubuh. Kita bagian dari keluarga kita yang tercintai. Ini sudah malam yang keberapa ini? Lalu yang milik kita mana? Yang kita bawa pulang bersama itu mana? Yaitu apa yang sudah kita sedekahkan. Subhanallah. Makanya banyak-banyak bersedekah. Minimal senyum. Senyum. Kata Nabi, tabassumuka Fi wajhihi ahli sedekah. Senyummu Pada saudaramu. kepada saudaramu. Coba gimana itu muka senyum bagaimana? Minimal senyum. Senyum itu sudah sedekah. Jangan dikira itu dampak dari senyum itu tidak besar sekali dampak senyum itu. Coba ibu kalau lewat dengan saya, kalau lewat dengan saya, kan sudah kenal saya tuh, baru lewat, baru saya cuma bawa diam saya. Pengaruh tidak? Pengaruh sekali. Paling yang ada pikiran, Ustaz sombong sekali nih Ustaz itu. 2 kali melihat tempat kita enggati. Dia kenal saya kenal dia, tapi waktu lewat tidak waktu guru. Tapi coba Masya Allah, misalkan jangan dia tidak kenal saya, tapi ketika lewat, mana dia? Senang tidak? Oh senang sekali. Subhanallah, saya tegur atau misalnya dia yang senyum sama saya, padahal saya tidak kenal, tapi waktu lewat dia senyum. Masya Allah, siapa? Kan saya tidak kenal toh, tapi saya begitu terpengaruh dengan senyumnya. Apalagi senyumnya senyum saya. Wah ya Allah, lebih terasa sekali. Makanya Bu Pak yang Allah muliakan, kalau ada orang yang datang ke rumah kita meminta sesuatu, pada saat itu kita tidak punya apa-apa, maka berilah senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kebetulan ada perlu saya. Perlu apa? Mau pinjam sedikit kalau ada. Senyum saja sama dia, sudah sedekah itu. Atau kasih air putih, kasihan air putih, apalagi dia dari mana ini? Dari Limboto. Ya Allah, bayangkan Bengsol dengan Limboto jauh. Naik apa? Aja jalan kaki. Ya Allah, jauh sekali. Suruh duduk dulu, apa? Duduk. Ambil akan air putih, siram akan, kasih minum dia. Kalau tidak mau, siram balik kapal. Alang-alang ini jauh-jauh kemari. Subuh, Allahu Akbar. Karena memberi kebahagiaan kepada orang-orang di hati orang-orang mukmin, sangat dicintai oleh Allah. Memberi